Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Nakes. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat tenaga kesehatan yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku, teman sejawat, ini dilansir dari portal Sulut, ya. Kabar gembira untuk tenaga kesehatan yang akan mendaftar dalam pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2022, teman-teman ya. Ya, tahun 2022 ini pemerintah membuka 1.035.811 formasi P3K tahun 2022. Jadi sangat banyak sekali ya, teman-teman ya. Di antaranya, nah ini dari tenaga kesehatan ya. Berikut rinciannya. Kemudian ini formasi guru di pemerintah daerah 758.018 ya. Kemudian formasi P3K fungsional non guru ya. Ini bisa 184.239. Kemudian formasi P3K guru di pemerintah pusat yaitu 45.000. Formasi jabatan teknis lain 25.554 orang. Ya, kemudian formasi dosen dari Kemendikbud atau Kemenak 20.000. Kemudian formasi dokter atau tenaga kesehatan di bawah Kemenkes 3.000. Kemudian formasi CPNS Sekolah Kedinasan 2022 8.941. Kemudian formasi CPNS dan P3K 2022 bagi teman kita yang di Papua dan Papua Barat 41.376 ya. Jadi banyak sekali teman-teman untuk tahun ini perekrutan P3K. Kemudian CPNS mungkin diisi oleh sekolah kedinasan, sama dari Papua juga ada. Oke, lanjut. Adapun kriteria tenaga kesehatan non-ASN yang diprioritaskan untuk formasi P3K tahun 2022 adalah sebagai berikut. Ya, termasuk dalam 30 jenis jabatan fungsional kesehatan sesuai Perpres 38 2020. Jadi nanti sudah tertuang dalam 30 jenis jabatan fungsional kesehatan yang sesuai dengan Perpres nomor 38 tahun 2020. Oke. Kemudian yang kedua yaitu adalah bekerja pada fasilitas kesehatan milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota dengan status non-ASN. Jadi yang di sini menjadi kriteria tenaga kesehatan non-ASN yang diprioritaskan untuk formasi P3K yaitu adalah yang bekerja di rumah sakit pemerintah, teman-teman. Jadi mungkin di rumah sakit swasta belum dulu ya, ini masih di instansi pemerintah, menata yang ada di rumah sakit pemerintahan. Oke. Kemudian ini latar belakang pendidikan minimal D3 kesehatan. Nah, jadi minimal D3 ya. Jadi kalau SMA kemungkinan tidak bisa, teman-teman ya. Sesuai dengan peraturannya ini ya. Kemudian sudah terdata dalam SISDMK per 1 April 2022. Jadi apabila ini sudah terdata per April 2022. Oke. Kemudian memiliki SR aktif. Nah, surat tanda registrasi ya, teman-teman ya. Jadi perawat juga harus punya STR, bidan juga harus punya, farmasi, analis, dokter juga bisa ya. Kemudian untuk jenis jabatan fungsional kesehatan sesuai ketentuan dalam Kemenpan RB ya 980 2021 ya. Dan SIP untuk yang bekerja di Fasyankes. Kemudian yang terakhir ini yang penting, diusulkan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Jadi kalau tidak ada yang mengusulkan dari pemerintah provinsi atau kota, nantinya tidak akan bisa diprioritaskan untuk formasi P3K, teman-teman ya. Oke, lanjut. Nah, ini kemudian terbaru dikutip dari Instagram @bkdjatim, ternyata ada kemudahan untuk para peserta. Ada 6 jabatan fungsional yang tidak mewajibkan sertifikat STR. Nah, dan apabila memiliki STR, maka akan mendapatkan tambahan nilai dengan bobot 25%.
Mereka adalah yang pertama administrator kesehatan atau ahli pertama. Kemudian pembimbing kesehatan kerja ahli pertama, ya. Kemudian penyuluh kesehatan masyarakat atau ahli pertama atau terampil. Kemudian sanitarian ahli pertama, epidemiologi kesehatan terampil atau ahli pertama. Kemudian entomolog kesehatan atau terampil ahli pertama, ya. Kemudian ini sementara jabatan yang mewajibkan STR adalah apoteker, asisten apoteker, bidan, dokter, dokter gigi, dokter pendidik klinis, fisioterapis, fisikawan medis, ya, okupasi terapis, ortosis prostetis, perawat, nutrisionis, sanitarian, terapis gigi dan mulut, perekam medis, peranata lab kesehatan, radiografer, refraksionis optician, teknisi elektromedis, teknis gigi, teknik transfusi darah, terapis wicara, asisten peranata anestesi, penata anestesi, psikolog klinis. Jadi ini semuanya teman-teman yang dapat prioritas nantinya untuk P3K di instansi pemerintah ya teman-teman ya. Jadi ini ada jabatan fungsional yang mewajibkan STR, ada yang juga tidak mewajibkan STR. Soalnya memang dari keahliannya sendiri itu tidak membutuhkan STR. Nah, kalau ada STR, dia mendapatkan nilai tambahan 25% teman-teman ya. Mungkin itu aja teman-teman yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-temanku sejawat, teman-temanku honorer yang di instansi pemerintah. Mudah-mudahan teman-teman tahun ini bisa masuk semuanya. Amin. Ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.